Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Putra Pranata dengan NPM 2441197. Pada kali ini kami akan membahas mengenai suatu perusahaan asal dari Jerman yang bergerak dalam bidang otomotif. Perusahaan ini bernama dengan Volkswagen. Namun pada tahun 2015 perusahaan ini ditimpa oleh skandal, yakni greenwashing. Perlu digarisbawahi bahwa greenwashing merupakan suatu taktik atau pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk terlihat seperti ramah lingkungan. Namun pada kenyataannya, produk yang dihasilkan tidaklah ramah lingkungan. Pada kasus kali ini, hasil analisis etika mengenai perusahaan ini akan langsung dijelaskan oleh teman-teman saya. Bagaimanakah hasil analisisnya? Langsung saja dijelaskan oleh teman saya. Bagaimana keputusan manajemen VW berdasarkan prinsip utilitarianisme dan deontologi. Nah, pendekatan utilitarianisme ini di mana semua perbuatan itu bersifat benar dan baik untuk semua masyarakat supaya mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Akan tetapi, VW mendapatkan keuntungan yang banyak melalui hasil penipuan yang mereka lakukan sehingga menyebabkan banyak kerugian yang ada. Yang pertama itu, VW sudah menciptakan produk yang ramah lingkungan, sudah menunjukkan hasil uji masuk mereka yang dimana sudah benar-benar akurat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, setelah banyak kejadian dari beberapa masyarakat, banyak sekali semua kerugian yang mereka terima. Sehingga banyak semua permasalahan yang ada ditemui oleh Badan Perlindungan dari aspek Good Corporate Governance atau GCG. Manakah paling dilanggar oleh VW? Nah, VW ini sudah menciptakan produk yang terkenal ramah lingkungan, akan tetapi sudah menyebabkan banyak kerugian pada masyarakat dan hanya menciptakan keuntungan yang maksimal bagi mereka sendiri, di mana menimbulkan keegoisan. Nah, Good Corporate Governance atau GCG merupakan strategi perusahaan dalam menciptakan sistemnya dengan baik, efisien, adil, dan sesuai regulasi yang ada. Nah, terdapat 5 aspek, yaitu akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Nah, berdasarkan GCG ini, VW sudah melanggarkan 3 aspek dalam sebenarnya 5. Akan tetapi yang lebih dominan itu 3. Yang dimana dalam transparansi, di mana memberikan informasi yang akurat terhadap produk-produk yang mereka ciptakan. Nah, akan tetapi VW ini menciptakan defect device di mana tidak terdeteksi bahwa produk tersebut tidak ramah lingkungan dan menyebabkan banyak sekali kerugian. Akan tetapi, mereka juga memalsukan informasi serta memalsukan hasil uji masuk terhadap ramah lingkungan. Sehingga hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut berkurang dan menyebabkan denda sebanyak $4,3 miliar. Nah, transparansi, tanggung jawab mereka, di mana produk yang mereka ciptakan harus sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, VW sudah melanggar peraturan yang ada di Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan aspek GCG mereka pada tanggung jawab ini sudah terlanggar. Dan kelima, itu keadilan. Dan di mana VW sudah melanggarkan semua persyaratan yang ada, di mana keadilan ini menyetarakan stakeholder untuk kesejahteraan semua masyarakat. Nah, akan tetapi VW hanya mementingkan keegoisan mereka sendiri, tidak mementingkan orang lain berdasarkan stakeholder yang ada. Mereka mementingkan keuntungan yang mereka ciptakan, tidak peduli kerugian yang didapatkan oleh masyarakat. Hal ini sudah melanggar keadilan yang ada.
Skandal emisi Volkswagen atau yang biasa dikenal dengan Dieselgate merupakan manifestasi kegagalan dari tata kelola perusahaan yang bersifat sistemik dan bukan sekedar insiden teknis yang terisolasi. Penipuan yang terencana dengan memasang perangkat lunak manipulatif pada jutaan kendaraan diesel menunjukkan adanya krisis integritas, pengawasan, dan akuntabilitas di dalam struktur korporasi perusahaan. Akibatnya, tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, tetapi juga perusahaan mengalami keruntuhan reputasi di mata publik. Nah, jadi untuk membangun kembali kepercayaan dan menghindari kejadian serupa, diperlukan reformasi tata kelola perusahaan yang bersifat fundamental dan menyeluruh. Nah, reformasi tata kelola perusahaan ini harus memuat 4 pilar utama, yaitu transparansi, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan fungsi kepatuhan. Selanjutnya, langkah reformasi harus dimulai dengan penerapan transparansi radikal yang melampaui sekedar pengakuan bersalah secara formal. Jadi, perusahaan harus mempublikasikan secara terbuka hasil investigasi internal yang merinci bagaimana kecurangan itu bisa terjadi, siapa penanggung jawabnya, dan data teknis produk yang dapat diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga. Kemudian, reformasi harus menyentuh struktur organisasi untuk menciptakan checks and balance yang efektif. Nah, kegagalan struktur yang ada terbukti tidak mampu melakukan pengawasan yang memadai, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Nah, kemudian diperlukan pemisahan yang lebih tegas antara unit pengembangan, pengujian, dan kepatuhan, serta penguatan komite audit dengan anggota independen yang memiliki keahlian relevan di bidang teknis dan lingkungan untuk dapat menantang keputusan manajemen secara kritis. Namun, perubahan struktural tidak akan efektif tanpa adanya transformasi budaya perusahaan. Nah, kultur kerja Volkswagen yang sebelumnya sangat hierarkis dan berorientasi pada target finansial telah membungkam potensi kritik internal. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus secara aktif membangun speak up culture agar para karyawan dapat menyuarakan kekhawatiran etis tanpa takut akan sanksi. Selanjutnya, sistem penghargaan pun dapat direvisi agar tidak hanya memberikan penghargaan dalam konteks penjualan, tetapi barang siapa bagi mereka yang mematuhi kedisiplinan yang harus diterapkan di perusahaan pun mendapatkan penghargaan. Nah, terakhir, pilar reformasi yang paling krusial adalah fungsi kepatuhan. Nah, jadi fungsi ini harus diangkat dari sekedar unit administratif menjadi garda pertahanan yang independen dan proaktif, dengan otoritas yang kuat dan jalur pelaporan langsung kepada Dewan Direksi atau Komite Audit. Dengan demikian, fungsi kepatuhan dapat secara efektif mengawasi dan mencegah potensi pelanggaran sejak dini. Peran Dewan Direksi atau lebih tepatnya Dewan Pengawas atau Supervisory Board dalam sistem Jerman pada kasus Volkswagen terbukti sama sekali tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran etika. Nah, selanjutnya kegagalan ini tuh bukan sekedar kelalaian biasa, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang berakar pada kelemahan struktural dan fokus strategis yang keliru. Nah, secara prinsip, Dewan Direksi itu harusnya memiliki tanggung jawab tertinggi untuk memastikan manajemen itu berjalan sesuai hukum dan standar etika. Nah, namun pada kasus Volkswagen, Dewan Direksi telah gagal mendeteksi rekayasa perangkat lunak yang telah berjalan selama bertahun-tahun, yang mengindikasi adanya kelemahan mekanisme pengendalian internal di tingkat tertinggi atau di Dewan Direksi. Nah, salah satu penyebab fundamental ketidakefektifan ini adalah struktur kepemilikan dan komposisi dewan yang kurang independen. Dominasi perwakilan dari keluarga,
pemegang saham utama dan pemangku kepentingan internal lainnya terbukti mengurangi objektivitas dan daya kritis Dewan dalam mengawasi eksekutif. Nah, selain itu, Dewan tampak lebih memprioritaskan pencapaian target finansial dan ambisi untuk menjadi produsen mobil terbesar di dunia daripada mengelola risiko non-finansial seperti reputasi, hukum, dan lingkungan. Nah, terjadi pula asimetri informasi yang signifikan, di mana Dewan tidak secara proaktif mencari atau menciptakan saluran pelaporan yang transparan dari tingkat operasional, sehingga mereka tidak memiliki gambaran untuk mengenai risiko yang ada. Terus, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa skandal Volkswagen atau Dieselgate tadi bukan hanya kesalahan manajemen operasional, tetapi juga merupakan cerminan dari kegagalan fungsi pengawasan Dewan Direksi. Reformasi Dewan di masa depan harus berfokus pada peningkatan independensi, kompetensi di bidang etika dan teknologi, serta sikap yang lebih proaktif dalam mengidentifikasi risiko. Nomor 5. Apa pembelajaran penting bagi manajer masa depan dalam menjaga integritas dan etika dalam pengambilan keputusan? Jelaskan. Kasus Dieselgate VW menunjukkan bahwa mengabaikan integritas dan etika bisa merusak reputasi, menurunkan kepercayaan publik, serta berdampak finansial dan lingkungan. Keputusan bisnis harus didasari oleh kejujuran dan tanggung jawab sosial. VW menggunakan DV device sebagai bentuk manipulasi sistematis, bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga moral. Ini menekankan pentingnya sistem pengawasan internal dan budaya etika yang kuat. Manajer masa depan harus mampu mengambil keputusan yang etis dan berkelanjutan. Integritas adalah fondasi kepemimpinan jangka panjang dan kunci keberhasilan bisnis yang bertanggung jawab. Untuk menjawab pertanyaan nomor 6, yakni membuat esai terhadap kasus Volkswagen ini, tentunya tidak dapat dijelaskan dalam bentuk video. Namun teman-teman dapat melihat hasil esai kami dalam lampiran di laporan ini. Sekian untuk hasil analisis berdasarkan pandangan etika bisnis terhadap kasus Volkswagen ini. Tentunya teman-teman harus mengetahui betapa bahayanya praktik greenwashing dan juga apa dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Seperti contoh, masyarakat akan gampang sakit dan lingkungan akan menjadi tercemar. Terima kasih.